Halo semua, selamat datang di channel Berkah Koe, apa kabar semuanya? Di video kali ini, saya jalan ke Danau Ranau terletak di perbatasan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung. Apakah kawan-kawan sudah ada yang pernah ke sana? Danau Ranau merupakan danau terbesar kedua di Indonesia setelah Danau Toba. Selain itu, Danau Ranau juga berbatasan langsung dengan Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung. Danau Ranau ini terletak di 3 kecamatan yaitu Kecamatan Banding Agung, Kecamatan Buai Pematang Ribu Ranau Tengah, dan Kecamatan Warkuk Ranau Selatan. Danau Ranau berjarak sekitar 55 km dari pusat kota Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yaitu Kecamatan Muara II. Mengutip buku Ekspedisi Kompas Hidup Mati di Negeri Cincin Api, Danau Ranau berasal dari sebuah letusan dahsyat Gunung Purba Ranau yang terjadi sekitar 55.000 tahun lampau menyebabkan dimuntahkannya 150 km kubik material vulkanik. Kala itu, endapan aliran awan panas dan material jatuhan setebal ratusan meter menyelimuti area seluas 140 km persegi. Evolusi Danau Ranau juga pernah diceritakan secara ilmiah dalam Volcanism in Rivers and Strike Slip Fault Settings yang ditulis oleh Alessandro Tibaldi. Seperti juga Danau Ranau, Gunung Seminung berada di antara perbatasan Sumsel dan Lampung, tepatnya di antara Kecamatan Sukau, Lampung Barat dan Kecamatan Banding Agung, Ogan Komering Ulu Selatan. Pada beberapa tepian danau membentuk daratan landai seperti pantai lengkap dengan pasir putih dan barisan pohon kelapa. Tercatat ada 3 tepian yang kemudian dinamai sebagai Pantai Bidadari, Pantai Pelangi, serta Pantai Sinangkalan dan seluruhnya berada di wilayah Sumsel. Tepat di tengah danau terdapat sebuah daratan kecil bernama Pulau Marisa. Keistimewaan pulau tak berpenghuni seluas 2 hektar dan banyak ditumbuhi pohon kelapa tersebut adalah terdapat sumber air panas. Kita dapat berendam di kolam sulfur Pulau Marisa dan selesai menikmati kehangatan air panasnya, kita bisa membilas diri di kamar mandi yang telah disiapkan. Tak hanya di Pulau Marisa, mata air panas juga bisa ditemukan di daerah sekitar Danau Ranau, seperti di Batu, tepat di kaki Gunung Seminung, kemudian di ujung Danwei Wahid. Munculnya mata air panas bukanlah tanpa sebab, tapi terkait sejarah terbentuknya Danau Ranau. Seperti yang saat ini kita kunjungi, sumber air panas yang terdapat di antara bebatuan di tepian Danau Ranau. Untuk ke sana kita bisa minta pandu oleh penduduk sekitar. Sumber air panas ini bercampur dengan air danau menyebabkan air danau di sekitar sumber air panas menjadi air panas. Diharapkan berhati-hati untuk ke sana dikarenakan bebatuan di sana sangat licin dipenuhi oleh lumut. Sebelum kita mengunjungi alun-alun Danau Ranau, kita bersantai dulu di sini sambil menikmati air panas dan keindahan di tepi danau. Lokasi ini bisa menjadi spot yang bagus untuk berfoto seperti yang kami lakukan ketika matahari terbit. Setelah kita menikmati sumber air panas, kita lanjut ke alun-alun Danau Ranau. Danau ini tercipta dari gempa besar dan letusan vulkanik dari gunung berapi yang membuat cekungan besar. Wilayah Danau Ranau masih menyimpan banyak potensi destinasi wisata yang belum dikembangkan. Saat ini saja tersedia lebih dari 20 destinasi wisata, yaitu Danau Ranau, Gunung Seminung, Pulau Marisa, pemandian air panas, Varita Pusri, air terjun Subik Tuha, Puncak Bersemi, Bukit Mutiara Garden, Kolam Kustomo, jet ski, Banana Boat, Pantai Pelangi, Pantai Bidadari, Arum Jeram, air terjun Lai, alun-alun Danau Ranau, Makam Sipahit Lidah, Rumah Adat Jepara, Candi Kebayan, Pasir Panas dan masih banyak lainnya.
Danau Ranau tetap memiliki daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Khususnya wisatawan yang ingin menikmati liburan dengan bersantai bersama keluarga. Danau Ranau memiliki daya tarik utama berupa pemandangannya yang indah. Dari tepi danau, detikers dapat melihat langsung keindahan Gunung Seminung yang hijau oleh pepohonan. Udara di sini juga sangat sejuk, sehingga sangat cocok dinikmati untuk bersantai. Panorama danau vulkanik berselimut kabut tipis di pagi hari berlatar gunung dan hamparan hijau persawahan milik warga serta riak ombaknya mirip di lautan menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat untuk mengunjungi Danau Ranau. Danau ini dapat diakses dari Bandar Lampung, ibu kota Lampung, atau Palembang, ibu kota Sumsel, dengan menyusuri rute darat dalam perjalanan selama 6-7 jam melewati jalan lintas tengah Sumatera atau jalan lintas barat Sumatera. Tepian jalan lebih banyak dihiasi oleh hutan lindung, perkebunan sawit, atau persawahan. Rutenya berkelok-kelok karena kita harus memanjati dan menuruni bukit barisan. Namun, semua kelelahan itu akan terobati saat tiba di Danau Ranau. Bila waktu tak cukup untuk menikmati keindahan danau, kita dapat bermalam di penginapan yang jumlahnya lumayan banyak berdiri di sekitar danau. Siap berpetualang ke Danau Ranau? Bawa semangat eksplorasi, jaga alam, dan nikmati keindahan yang belum tentu bisa kamu temukan di tempat lain. Selesai sudah traveling kita hari ini. Seru bukan? Aku ingin kalian juga mengunjungi tempat-tempat wisata tersebut dan bisa merasakan apa yang aku rasakan seperti yang sudah kita lihat sebelumnya. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya, pantengin terus channel Berkahku selanjutnya ya.